Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum video ini kami tayangkan, kami ingin menjelaskan bahwa kami telah beberapa kali masuk ke room RBN untuk mengklarifikasi pernyataan yang pernah disampaikan. Tujuan kami bukan mencari perdebatan, melainkan memberikan penjelasan yang utuh mengenai doktrin Kristologi. Namun, setiap kali kami mulai menjelaskan, kesempatan itu tidak pernah diberikan hingga selesai. Bahkan beberapa kali kami dikeluarkan dari room sebelum penjelasan kami tuntas. Oleh karena itu, kami memilih menyampaikan klarifikasi ini melalui video agar masyarakat dapat menilai sendiri berdasarkan fakta dan definisi teologis yang benar. Permasalahan yang akan kami bahas adalah penggunaan istilah hypostatic union pada banner tersebut. Dalam teologi Kristen, hypostatic union bukan sekadar istilah populer, melainkan doktrin resmi yang dirumuskan gereja untuk menjelaskan pribadi Yesus Kristus. Maknanya sangat jelas. Dua natur, ilahi dan manusia, bersatu dalam satu hipostasis atau satu pribadi Sang Logos. Bukan dua pribadi yang disatukan. Namun, dalam penjelasannya, RBN justru memperkenalkan istilah hypostasis union dan memaknainya sebagai penyatuan pribadi. Istilah ini bukan terminologi baku dalam Kristologi dan menggeser makna. Hypostatic union yang sebenarnya, akibatnya pendengar dapat memahami seolah-olah Kristus memiliki dua pribadi yang kemudian dipersatukan. Padahal sejak awal gereja menolak pemahaman seperti itu. Konsili Kalsedon tahun Merpikseun menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dalam dua natur. Dua natur itu tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Yang satu adalah natur, sedangkan yang satu lagi adalah pribadi. Karena itu tidak pernah ada ajaran bahwa dua pribadi disatukan menjadi satu. Dengan demikian, pernyataan yang menyebut atau mengesankan adanya penyatuan dua pribadi bukanlah makna dari hypostatic union. Yang benar adalah dua natur berada di dalam satu pribadi Sang Firman. Karena itu, pertanyaan yang layak diajukan adalah, apakah yang dimaksud dengan hypostatic union? Atau justru yang sedang dikelaskan adalah konsep lain yang berbeda dari definisi Kristologi yang telah dirumuskan gereja selama berabad-abad. Mari kita bahas berdasarkan definisi, sejarah, dan sumber teologi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar asumsi atau istilah yang diciptakan sendiri. Shalom. Importasi union.
Hipostatis union. Union itu kesatuan, berarti hipostasis ada yang berbeda menjadi satu. Kalau satu hipostasis, berarti union nggak usah. Kalau misalnya gini nih, misalnya begini ya, aku dan istriku adalah satu, itu hipostasis union apa hipostasis apa itu? Ya tergantung hipostasis pengertiannya apa dulu. Oke, kita sederhanakan hipostatis itu apa sih? Definisi kalian aja dulu. Ya berarti Hipostasis kalau itu sama dengan pribadi enggak? Ya enggak lah. Kalau nggak sama dengan pribadi terus dengan apa? Kita buat natur. Ya dengan dua sosok lah. Oh, dua sosok. Berarti kalau hipostasis dua sosok. Dua sosok gitu. Misal aku adalah laki-laki, istriku adalah wanita. Berarti kan itu dan menjadi satu. Artinya apa di sini? Apakah itu sosok wanitanya nggak ada? Gitu. Kalau menjadi berarti satu, kalau enggak gitu. Enggak. Kita fokus dulu ke definisi hipostasisnya supaya jangan lari kemana-mana. Hipostasis itu sama dengan pribadi. Ya, sama enggak? Ya kita sepakati dulu. Kalau pribadi itu kira-kira sosoknya dua apa satu? Ya kau Kristen atau Islam? Oh saya Islam. Harus tahu dulu. Islam. Kalau saya Islam, kalau hipostasis ada sosok berarti itu. Jadi kalau kamu nggak ngerti hipostasis ya sulit. Jadi sekarang kita pakai hipostasis. Hipostasis itu artinya sama dengan pribadi. Ya kan? Union itu artinya gabungan atau kesatuan, bersatu. Berarti ada pribadi yang bersatu. Kalau bersatu berarti ini tadinya harus bukan satu pribadi dong kalau gabungan. Jadi persatuan pribadi. Sekarang kalau persatuan pribadi kita pakai di sini persatuan pribadi. Pribadi mana yang bersatu? Kalau satu pribadi ngapain gabungan lagi? Ya kan? Dua pribadi gimana? Misalnya pribadi wanita dan pribadi laki-laki bersatu itu apa? Iya. Jadi Kan kalau pribadi, bentar. Pribadi laki-laki, pribadi dan pribadi wanita bersatu gitu. Bersatu. Betul. Apa namanya? Ya ini bisa dibikin hipostasis union, tapi yang setara. Ada dua ini pribadi bisa disebut juga bersatu. Ini gitu. lihat ya, hipostasis union yang sehakikat setara. Tapi kalau bicara kepada Yesus, hipostasis artinya gabungan, berarti ada ilahi, insani bersatu. Itulah Yesus. Kalau kamu pribadi yang setara, yang terpisah, bersatu dalam ikatan keluarga. Bukan bersatu dalam wujud fisik, tapi dalam ikatan keluarga. Jadi sekarang kata hipostasis union ini pun artinya banyak. Tergantung penempatan katanya. Kata hipostasis union itu di mana dipakai? Itu. Ya kan? Jadi kalau hipostasis union ini secara arti kata, artinya pribadi yang bergabung. Atau digabungkan, atau yang bersatu. Tapi berarti kalau konteks saya... Berarti pada awalnya itu berpisah tadinya gitu. Kalau bergabung pada dasarnya... Enggak, kalau berbicara Yesus, ya tadinya ilahi dan insani itu terpisah. Ya pasti dong, yang ilahi firman, yang insani natur manusia. Makanya bersatu. Makanya saya sebutkan hipostasis ini artinya ilahi dan insani yang berbeda menjadi satu. Itu Yesus, karena Yesus itu firman jadi manusia. Itu firman yang menjadi satunya, maksudnya menjadi satunya itu sejak awal apa sejak kapan gitu? Ya sejak di dalam rahim Maria lah. Jadi ilahi dan insani Yesus itu satu di dalam rahim Maria. Bersatunya jadi hipostasis union itu sejak manusia
Yesus dan Firman menjadi manusia di dalam rahim Maria. Di situ. Oh, berarti waktu belum ada Maria masing pisah-pisah gitu, masing 3 pribadi gitu. Ya kalau belum ada Maria berarti kemanusiaan Yesus belum ada dong. Gimana sih, Bro? Berarti itu kan Orang katanya gini, Marianya belum ada. Bagaimana maksudnya ada gini, Yesus? ada yang mengatakan Kemanusiaan. Yesus, Diam dulu. ada yang mengatakan Yesus sudah ada sebelum Sebentar. Kemanusiaan Yesus ada di dalam rahim Maria. Ini bicara, makanya kalau bicara Yesus, dengarin ya. Orang Kristen itu bicara Yesus berarti bicara ilahi, insani. Ini ya. Kalau ilahi Yesus, ilahinya firman Allah, ini kekal. Ingat ya. Insani Yesus ini di dalam rahim Maria. Jadi kalau manusia Yesus itu, ya pasti baru ada di dalam rahim Maria. Kalau Maria belum ada, bagaimana ada kemanusiaannya? Belum ada, yang ada ilahinya. Tetapi di dalam rahim Maria lah firman Allah yang kekal dengan insani bersatu. Maka disebut union. Jadi Yesus itu unik, misteri. Kenapa? Karena dia firman Allah yang mengambil lodrat manusia. Itu. Maka Yesus itu manusia yang luar biasa. Kemanusiaannya tak berdosa, tak dikuasai maut, tak disentuh iblis. Nah itu. maksudnya tadi sentuh iblis itu gimana? Ya Yesus itu kan digoda iblis kan nggak jatuh dalam dosa. Kalau nabi lain nggak digoda iblis